Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang menciptakan manusia di dalam keadaan suci dan penuh dengan potensi kebaikan. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang membimbing umat manusia untuk kembali kepada fitrah menuju jalan Allah dengan ilmu, hikmah dan juga kasih sayang. Ayuhal ikhwah, para pendengar yang dimuliakan Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema besar yang sangat amat mendalam, yaitu fitrah manusia dan jalan menuju Allah di dalam perspektif tasawuf, yaitu sebuah tema yang menyentuh akar keberadaan manusia dan tujuan sejatinya di dunia ini. Secara bahasa, kata fitrah berasal dari akar kata fatara yafturu, yang berarti membelah, membuka atau menciptakan dari awal dalam keadaan murni. Oleh karena itu, fitrah adalah keadaan dasar atau asli ciptaan manusia. Secara istilah, para ulama menyebut fitrah sebagai kecenderungan alami manusia untuk mengenal, mencintai dan menyembah Allah. Fitrah adalah bekal spiritual yang Allah tanamkan di dalam jiwa manusia sejak ia diciptakan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, yaitu tetaplah atas fitrahnya Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah, itulah agama yang lurus. Suratul Rum ayat 30. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah, maka kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani dan juga Majusi. Di dalam perjalanan hidup, fitrah manusia seringkali tertutupi oleh yang pertama, syahwat dan hawa nafsu, yang kedua syubhat dan keraguan, yang ketiga lingkungan yang merusak, yang keempat kesombongan dan cinta dunia. Imamul Ghazali menyebutkan di dalam Ihya Ulumuddin bahwa hati manusia pada awalnya seperti cermin yang bersih, namun kemudian menjadi buram karena dosa dan kelalaian. Maka itu ia perlu dibersihkan agar bisa kembali memantulkan cahaya ilahi. Tasawuf hadir bukan sebagai aliran baru, tetapi sebagai metode tazkiyah atau penyucian jiwa dan pendekatan spiritual untuk kembali pada fitrah manusia yang sejati. Tujuan utama tasawuf adalah mencapai ma'rifatullah atau mengenal Allah dengan sebenar-benarnya melalui hati yang bersih dan jiwa yang tenang. Di dalam tasawuf, perjalanan menuju Allah dikenal dengan istilah suluk. Para salik atau penempuh jalan spiritual menjalani proses panjang melalui 3 tahapan utama. Yang pertama adalah tazkiyatun nafas atau penyucian jiwa. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya dan sungguh merugi orang yang mengotorinya. Penyucian jiwa ini melibatkan pembersihan hati dari penyakit seperti riya, ujub, hasad, dan cinta dunia yang berlebihan. Yang kedua adalah tahalli, menghias diri dengan akhlak mulia. Setelah dibersihkan, hati perlu dihiasi dengan sifat-sifat luhur seperti ikhlas, sabar, syukur, tawakal, ridha dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah akhlak para nabi, sahabat dan juga para orang-orang saleh. Yang ketiga adalah tajalli, tersingkapnya cahaya Allah di dalam hati. Ketika hati telah jernih dan bersih, maka tajalli terjadi. Cahaya Allah akan tampak di dalam jiwa. Ia tidak hanya mengenal Allah secara ilmu, tapi juga dengan cinta dan pengalaman spiritual yang mendalam. Ibnu Athaillah berkata, as-sayru ilallah laisa biqat'il masafat, walakin biqat'it ta'alluqat. Perjalanan menuju Allah bukan dengan melangkah sejauh-jauhnya, tapi dengan memutus segala keterikatan hati daripada selainnya. Tasawuf mengajarkan bahwa mengenal diri adalah awal dari mengenal Allah. Ungkapan ulama sufi mengatakan, man 'arafa nafsah faqad 'arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya. Artinya, ketika kita menyadari kelemahan, kefakiran
dan kebutuhan kita terhadap Allah, kita akan makin tunduk dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita semua berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka jangan biarkan dunia mengotori fitrah kita. Mari kita bersihkan hati kita, kuatkan langkah di dalam suluk dan kembalilah kepada Allah dengan hati yang tenang. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli jannati." Wahai jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan keadaan ridha dan diridai. Maka masuklah ke dalam golongan hamba-Ku dan masuklah ke dalam syurga-Ku. Ayuhal ikhwah, semoga Allah menunjukkan kita untuk kembali kepada fitrah kita dengan hati yang bersih, cinta yang tulus dan jiwa yang rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.